Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dokter, saya ini kan berusaha untuk juga kembali ke pengobatan natural. Salah satunya lewat herbal ya dok ya. Nah, 2019 tuh saya kena diabetes. Saya hanya minum obat dari dokter sekitar 3 bulan. Nah, setelah itu saya kontrol diabetes ini dengan obat-obatan natural dan pola hidup sehat. Tapi ini salah satunya yang saya minum adalah teh kayu manis, kemudian ada jahe dan kunyit gitu dok. Tapi ini 3 bulan terakhir tiba-tiba gula darah saya ini melonjak tinggi dan HB1AC-nya juga tiba-tiba tinggi banget gitu. Dari biasanya 6 jadi 7,9 gitu. Nah ini terpaksa saya harus minum obat lagi nih. Saya konsumsi lagi metformin dan glimepirid gitu. Cuman sebenarnya kalau saya konsumsi itu, efek ke dalam tubuh itu jadi lemes dan kemudian berat badan turun dok. Nah, jadi tadi ada madu, ada habat sauda dan yang lain-lain gitu. Yang saya mau tanyain protokolnya gimana ya dok yang benar untuk itu. Mungkin saya selama ini salah protokol herbal yang dipilih maupun juga dosisnya gitu dokter. Baik. Ya, jadi begini Bu Heni, nanti Ibu Heni bisa melihat juga YouTube saya di komunitas Sahabat Sehat, itu sudah cukup banyak tentang penanganan diabetes. Intinya gini Bu Heni, pertama herbal itu tidak sembarangan, harus tepat diagnostik, tepat indikasi, perhatikan kontraindikasi, sama dosis. Iya, betul. Kadang-kadang kita pakai herbal tanpa dosis dan tanpa kontrol. Yeah. Harusnya ketika misalnya ibu ngerebusin daun salam, coba cek gula darahnya, turun nggak? Kalau nggak turun, perlu dievaluasi, naikin dosis. Kalau nggak turun lagi, tambah dengan tanaman obat yang lain. Kalau nggak turun lagi, jangan-jangan mulut kita nggak keren. Ya, misalnya makan nasinya 10 centong, nggak jadi masalah. Mau herbal segunung juga nggak bisa. Olahraga nggak jalan. Karbo banyak. Ya, misal begitu kan. Atau kue, snack yang kita tidak sangka-sangka, enggak kok snacknya nggak manis, tapi bikinnya pakai gula. Ya kan? Jadi hal-hal itu yang harus diperhatikan. Maka itu saya biasanya akan nulis saran-saran pantangan apa saja pada orang-orang diabetes. Sayur apa saja yang diberi. Saya bukan orang yang anti obat kimia, sekali lagi. Beberapa kasus saya masih pakai obat kimia, Bu. Ketika herbal tidak berespon. Nah ini kadang-kadang orang pakai herbal kebablasan gitu loh. Gula tinggi resiko, Bu, menyebabkan kerusakan pada ginjal juga. Ya, jadi jangan ansih bahwa obat saja yang merusak ginjal, gula yang tidak terkontrol pun bisa merusak. Nah, biasanya saya akan menurunkan dosis obat kimia bertahap, Bu. Jadi jangan langsung stop. Turunkan substitusi herbal. Sambil Ibu lapor. Nanti gulanya Ibu laporin tuh, misalnya pas saat konsul. Oh sekian dok gulanya, oke, kimia turunkan lagi, herbal naikin. Kontrol lagi 2 minggu, oh ternyata bagus dok hasilnya, oke, herbal turunkan, pola hidup dijalankan. Nanti ganti dengan rebusan ini. Nah, jadi gitu Bu. Jangan pakai herbal tapi tidak dikontrol gulanya, jadi masalah. Gula tinggi masalah. Jelas ya Bu ya, sama perhatikan tadi pola makannya. Biasanya saya akan berikan pola makan berdasarkan keluhan pasien juga. Bisa jadi diabetes dengan kolesterol, diabetes dengan asam urat, maka pola makannya akan berbeda dengan diabetes saja. Atau diabetes dengan masalah jantung, maka pola makannya akan berubah atau berbeda juga dengan diabetes dengan penyakit yang lain. Nah, itu pola makan disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari si individu. Jadi Ibu nggak sembarangan begitu, Bu. Mentang-mentang sunnah juga gitu kan. Aspek-aspek itu tidak diperhatikan. Nah, ini yang kebablasan. Taklidnya jadi taklid buta tanpa aspek keamanan jadi masalah. Iya. Gitu ya, kayak bekam misalnya, bagus itu, tapi tanpa aturan, bodoh amat deh, nggak usah steril-steril. Pasrah aja, itu namanya bunuh diri kalau begitu. Iya. Ya, harus diperhatikan aspek itu. Saya juga cek kontrol gula darah setiap pagi mandiri, sama setiap 3 bulan sekali pakai cek lab gitu.
Semuanya sih terkontrol dengan baik, hanya tiba-tiba aja nih gula darah tiba-tiba naik gitu dokter. Jadi itu yang kalau naik perhatikan lagi pola pikir, pola makannya. Jangan langsung tiba-tiba langsung ke kimia dulu. Coba dibenerin lagi makannya, dibenerin pola pikirnya. Mungkin kadang-kadang pasien itu ngerasa, saya udah bener loh pola makannya. Setelah saya cek-cek, ternyata salah. Dok, saya udah nggak makan gula, nggak makan nasi, tapi setiap hari saya makan singkong sama kentang. Lah singkong karbo juga, kentang karbo juga. Ya kan, itu yang kadang-kadang miss di situ. Oh, saya nggak makan nasi loh dok, tapi setiap hari saya makan ubi, ya jelas aja naik. Dok, saya nggak makan ubi, nggak makan kentang, tapi setiap hari saya makan buah. Buahnya apa? Pepaya sama melon, naik pasti. Karena buahnya khusus juga untuk orang diabetes, nggak sembarangan. Iya dokter. Jelas ya. Nanti saya coba kirimkan ke Ibu bagaimana pola-pola hidup diabetes, tapi saya butuh data ya, artinya Ibu ada penyakit penyerta lainnya nggak, misalnya asam urat, kolesterol, gangguan fungsi ginjal, itu harus kita cek terlebih dahulu. Ya alhamdulillah ya. Dokter. Baik. Mudah-mudahan disembuhkan sama Allah. Amin. Terima kasih dokter. Sama-sama.